told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. Ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang musang, khususnya musang akar yang albino. Memang saya selalu suka sama binatang albino, nggak tahu kenapa, tapi menurut saya tuh lucu gitu. Putih, matanya merah. Ini saya punya monyet albino. Saya juga punya sugar glider albino. Jadi memang putih, matanya merah. Ada binatang-binatang yang putih, leucistic. Kayak ini nih, musang saya juga ini leucistic. Dari jauh seperti albino, tapi kalau deket ketahuan dia nggak albino karena matanya hitam. Jadi kalau albino itu matanya merah. Monyet juga gitu, tapi saya sih belum pernah lihat ketemu monyet leucistic. Kalau monyet albino ada. Ini musang pandan leucistic. Yang albino punya saya waktu itu galak banget, jadi saya nggak bisa mainin, cuma di kandang terus. Kalau yang leucistic ini bisa dimainin. Oh ya, kita akan membahas tentang musang akar. Nah, musang akar itu ada 3 tuh, musang akar Jawa, Sumatera, sama Borneo. Ini musang akar Jawa, kayak albino kan kalau sekilas. Nah, kalau ini kan albino, hidungnya merah, matanya merah. Kalau yang Jawa, warnanya mirip albino, tapi matanya hitam, hidungnya hitam. Dia memang paling pirang di antara musang akar Borneo dan Sumatera, tapi dia memang paling galak, susah jinak. Kalau yang ini, yang Borneo, dia lebih abu-abu, di kepalanya nggak ada garisnya. Konon dia memang relatif lebih jinak dibandingin 2 yang lainnya, Sumatera sama Jawa. Nah, ini yang Sumatera nih, bulunya lebih halus. Nah, ini ada garisnya, mukanya lebih lonjong ke depan. Kalau yang Borneo lebih besar, warnanya abu-abu. Dan karakternya menurut para pehobi yang sudah miara hampir 3-tiganya, mereka membandingkan kalau yang Borneo yang paling mudah jinak dan bercandanya nggak kelewatan gitu. Kalau yang Jawa susah lah jinak, kalau ada juga kadang-kadang suka gigit. Kalau yang Sumatera setengahnya. Ini kalau yang normal seperti ini. Kalau yang albino kayak gini. Jadi kalau musang itu ya sejinak-jinaknya memang bercandanya dia suka gigit. Jadi jangan kaget, jangan harapin musang itu nggak gigit-gigit sama sekali. Tapi mendingan lah kalau menurut para pehobi yang udah pengalaman. Saya juga pernah ngalamin, saya piara yang pandan, memang lebih sering gigit dibandingin ketika saya pegang yang musang akar. Terus musang akar itu seandainya sedang birahi tidak segalak musang bulan dan musang pandan. Nah, ini dia musang akar albino Borneo. Ini milik rekan saya. Dia sekarang ini ada posisi musangnya ada di Kalimantan. Nah, ini pemiliknya namanya Mr. Roniko. Itu ada Instagramnya, ada kontak personnya juga. Mungkin kalau ada yang tertarik ingin tahu lebih jauh bisa langsung tanya ke Instagramnya atau bisa ke WhatsAppnya mungkin ya. Mr. Roniko ini bilang sih memang musang ini dijual. Kalau ada yang mau berniat mengadopsi, silahkan bisa langsung tanya. Kisaran harganya ya nanti bisa direct message aja atau bisa langsung chat ke orangnya. Setahu saya sih di atas 50 juta. Ya nanti bisa nego-nego lah gitu. Tapi di atas 50 juta karena kalau 50 juta kayaknya udah dikirim ke rumah saya. Kemarin tawaran saya sih 50, tapi belum dikasih.
50 juga sebenarnya lagi mikir karena saya mau beli ikan, jadi duitnya pas-pasan nih. Emang kalau duit pas-pasan gitu tuh, duitnya ngepas, keinginannya banyak. Jadi ya udahlah, ditahan aja. Jadi kalau ada sahabat yang mungkin punya budget lebih dari 50 juta, bisa langsung chat ke Mr. Roniko. Memang lucu banget ini. Dia jinak. Terus pengalaman saya nih, miara binatang albino kan sering ya, miara binatang albino. Itu memang lebih, penglihatannya tuh lebih lemah gitu. Kurang, jadi karena penglihatannya kurang, maka gerakannya cenderung lebih lambat. Dan kalau di alam, kalau menurut saya akan sulit sekali untuk survive. Apalagi kalau misalnya binatang yang biasanya misalnya kayak nokturnal gitu. Harusnya kan dia warnanya gelap, bisa menyamar, nyaru gitu, berkamuflase dengan gelapnya malam. Tapi kalau albino ya susah, karena baru jalan dikit aja udah kelihatan. Jadi oleh predator itu mudah untuk ditangkap. Belum lagi di antara mereka, misalnya kayak monyet albino itu kalau tawuran antar geng, karena monyet kan punya geng gitu. Itu kalau tawuran pasti yang diincar duluan tuh yang albino. Gerakannya suka lambat, terus tingkat survivalnya tuh lebih rendah. Bukan berarti pasti mati ya, itu kan umur Tuhan yang menentukan. Tapi kemungkinan besar mereka tidak survive di alam. Sebagai informasi, musang ini hasil ternak sendiri. Maksudnya yang punyanya ya, yang ternak. Jadi bukan tangkapan dari alam. Jadi memang hasil anakan sendiri. Dan kalau nggak salah indukannya head gitu. Jadi nanti indukannya visualnya nggak albino, tapi anaknya albino. Jadi dia bisa juga nanti kalau dikawinkan sama yang normal pun anaknya bisa albino lagi. Jadi memang sekarang udah nggak terlalu musim ya nangkap musang di alam. Apalagi nih teman-teman pecinta musang udah deklarasi lah istilahnya untuk melestarikan musang juga. Kita langsung dengarkan saudara-saudara kita nih, rekan-rekan kita ahli musang yang berkumpul tergabung dalam P3MI, perkumpulan pencinta melestari musang Indonesia. Facebooknya Musang Lovers Indonesia. Hari ini kita berdiri di Aceh sampai ke Papua. Dan bahkan ada perubahan stigma lagi nih, perubahan stigma yang dulu memang istilah buru mati, ambil anaknya matiin induknya kan gitu. Sekarang sudah berubah, induknya tetap dipelihara di hutan, anaknya diambil pun juga sudah berkurang juga anak yang diambil di hutan. Kenapa? Sudah dari para anggota Musang Lovers ini sudah banyak berhasil mengembangbiakan di rumah-rumah sendiri. Artinya tujuan pelestarian yang akan kita jalankan ini sudah berhasil gitu loh. Musang-musang yang di alam sana mau kita selamatkan, yang kita pelihara juga bisa menjadi potensi untuk masa depan sumber daya para pehobis yang nantinya cita-cita besar kita adalah ingin memperkenalkan musang ini sebagai hewan peliharaan yang ada di dunia. Suatu hari nanti di Amerika tren miara musang dari mana? Dari Indonesia, dan itu dihasilkan dari breeder-breeder di Indonesia ya.